MySolva. Shalom, selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan ke saya pada malam hari ini untuk dapat menyampaikan pengalaman saya mengenai COVID-19 yang saya alami beberapa saat yang lalu. Nama saya Yosafat Ongki Widarsa. Pada malam hari ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan saya. Beberapa saat yang lalu, pada tanggal 19 Februari 2022, pada awalnya rekan-rekan di radiologi di tempat saya bekerja di Rumah Sakit William Booth, mulai dari dokter spesialis radiologi sampai rekan saya ada satu orang yang terpapar COVID pada saat itu. Lalu kemudian setelah itu dilakukanlah tracing atau screening menyeluruh di tempat saya bekerja di radiologi. Dan kebetulan pada saat itu saya sedang berdinas pagi dan siang hari saya di swab antigen, dan ya hasil yang keluar adalah saya dinyatakan positif COVID pada saat itu. Kemudian saya langsung diarahkan menuju ke tenda hijau, tempat pemeriksaan untuk lanjutan screening dari pasien yang terdampak COVID. Kemudian di sana saya dilakukan pemeriksaan PCR swab. Dan di situ saya menunggu hasil. Sambil saya menunggu hasil juga saya diberikan pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama itu harus isolasi mandiri. Itu letaknya ada di atas kamar jenazah. Di atas kamar jenazah Rumah Sakit William Booth itu ada kamar opsir yang dulu ditempati oleh Bapak Kapten Jatmiko dan opsir-opsir terdahulu, atau pulang ke rumah, isolasi di rumah selama 2 minggu. Nah, dari dua pilihan ini saya agak bingung. Kemudian saya menelepon istri saya. Saya takut kalau di rumah saya akan nanti nulari ke anak saya dan juga ibu saya yang notabene dua-duanya rentan sekali. Saya tanya, saya pulang atau enggak? Gimana? Saya isolasi di sini atau bagaimana? Istri juga kesulitan menjawab karena dengan berat kalau misalkan ditinggal selama 2 minggu di atas, pasti ya bagaimana ya, pasti rindu dan pasti berat kalau tidak ada saya gitu di rumah. Tapi kalau saya di rumah, nanti saya juga akan menulari mereka, dan itu yang menjadi kekhawatiran saya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan setelah bertanya dengan beberapa keluarga juga, ada kakak ipar saya juga, itu lebih baik saya isolasi mandiri di rumah sakit. Dan akhirnya saya memilih isolasi mandiri di rumah sakit, itu di atas kamar jenazah yang tadi saya sampaikan. Isolasi hari pertama, kedua itu saya sudah mulai ada gejala, udah batuk, pilek, nggak selesai itu. Terus kemudian saya tanya sama teman-teman saya yang dari radiologi juga, ada 2 orang yang juga bareng satu kamar dengan saya di atas sana, bagaimana yang mereka rasakan. Dan mereka rasakan sama, batuk, pilek, serik tenggorokan, agak anget juga badan gitu, nggak enak pokoknya, greges. Dan itu juga saya rasakan. Kemudian keesokan harinya pada hari yang kedua itu hasil PCR-nya keluar, dan di situ hasilnya positif dan nilai CT saya 28, lumayan di bawah sedikit lah. Nah, kemudian setelah itu saya berusaha untuk menaikkan imun saya, makan yang banyak, minum obat teratur, istirahat yang teratur, pokoknya pemulihan tubuh. Itu yang membuat saya stres di sana adalah ketika di rumah tiba-tiba
disampaikan sama istri saya kalau anak saya Bella panas. Nah, di sini kekhawatiran saya semakin campur aduk, semakin menjadi-jadi, saya semakin bingung saya harus gimana karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma bisa berdoa, saya cuma bisa memohon sama Tuhan Yesus semoga Mama Tevin, istri saya, dan juga Bella, anak saya, baik-baik saja di rumah. Dan itu ternyata setiap hari Mama semakin panas juga, ada gejala juga panas. Istri saya juga mulai agak seri, agak panas juga, dan Bella panas. Aduh, rasanya seperti di hati saya mau pulang tapi saya nggak bisa gitu. Mau kemana-mana saya nggak bisa. Mau berbuat sesuatu saya nggak bisa. Saya yang bisa melakukan ya pesan resep dari IGD, kemudian saya fotokan, saya kirim ke istri saya beli obat di apotek, dan juga kakak ipar saya membantu mengantarkan obat juga dari apotek juga kepada ibu saya. Itu rasanya campur aduk, dan positive mind saya adalah saya harus cepat sembuh. Hari yang ke-6 ketika di swab saya harus segera negatif dan segera pulang karena saya sudah rindu sama istri, sama anak, dan juga kekhawatiran saya semakin tinggi kalau mereka kenapa-kenapa. Dan itu menjadi pengalaman pertama saya gitu, menjadi seorang ayah yang benar-benar rasanya khawatir gitu. Bagaimana khawatir akan orang-orang yang ada di rumah gitu, istri saya, anak saya, begitu. Dan kemudian hari yang ke-6 saya swab, puji Tuhan pada hari yang ke-7 hasilnya keluar dan saya dinyatakan negatif. Tetapi 2 orang teman saya dari radiologi masih tetap hasilnya positif, dan itu yang menjadi sukacita saya. Tuhan Yesus sungguh baik, dan saya bisa pulang, saya bisa bertemu dengan anak saya, berkumpul sama istri dan juga ibu saya di rumah. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Saya berdoa setiap hari, saya memohon setiap saat sama Tuhan, semoga saya cepat pulih, saya cepat pulang negatif, dan saya nggak mau udah kena lagi seperti ini gitu. Jangan sampai saya jauh dari keluarga, dan juga jangan sampai keluarga juga kena dampak dari COVID ini. Ya, saya malam hari ini menyampaikan kesaksian ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan dapat menjaga protokol kesehatan, tetap menerapkan prokes yang baik, makan yang teratur, istirahat yang teratur, supaya daya tahan tubuh tetap fit, dan jangan lupa tetap berdoa, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu supaya dijaga dari segala mara bahaya. Sekian kesaksian saya pada malam hari ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.